alhamdulillah katanya ini. Ada semua, di follow semua malah. Nah, dia punya cabang di Lampung. Nah, dari sana dari NGO mau menyalurkan bantuan itu. Pak Budi, ada berapa? Oh, ada banyak kata saya. Ada 231 lembaga seluruh Lampung. Nah, boleh dong Pak, nanti kita continue untuk 1 bulan itu untuk mengalokasikan sekitar 1 kintal beras. Nah, kan lumayan Pak bagi-bagi. Tapi harus diambil dulu gitu NGO itu gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau? Ya boleh. Sini. Aduh, sini. Mana nih? Nanti ya sama anak-anaknya juga sekalian. Ayo semua saya keluar ya. Mas. Ada berapa enggak? Si ada 11 Pak. 11 nanti. Usia paling ini? Usia paling kecil umuran ini apa? Baru 1-2 bulan. Baru saya kemarin dari Metro. Ada 1 bulan setengah, Pak. Iya. Oke. 1, 2, 3. Mau di banner tak? Udah banner. Tadi kepala dinas pendudukan. Iya. Dia yang menyerahin gitu loh. Nah, dinas sosial menyaksikan. Gitu. Sini aja. Aduh. Yang dari Capres siapa? Ya Pak Kadis. Mau dia? Ya, dia udah WA Mbak Yuli. Oke, katanya. Siap jam 10-an. Iya ya. Asisten berapa? 1. Oh, asisten 3. Oke. Nantilah ini mah kan Balik. Oh, wow. Iya. Iya, enak. Jadi belum ini ya. Penahan. Oh, pantesan. Bun, sini, Bun. Udah. Iya, Pak Yuli. Iya. Berjalannya. Monggo sini. Sini. Rame. Ya memang sengaja ramean. Ya mau ngasih deh. Hah? Iya. Mbak itu sini ini. Sini Mbak Yuli. Nah. Iya nggak apa-apa. 2 bulan. Malah di Bandar Lampung ada yang 1 bulan setengah dari Metro. Ibunya udah GJ. Yang di sana. Yang dari Metro. Kepala cowok ini. Ganteng. Alhamdulillah ganteng-ganteng anak saya mah. anak saya ganteng-ganteng. Aduh. Ya, Pak Kades. Ede, ya. Sini. Pak. Ya, acara dulu. Nah, moga. Nah, ini tempat kita, Pak. Nah. Asisten. Ada salam. Pak Junudin. Oh, Junudin itu. Asisten 1. Lampung Timur. kata beliau ini lagi apa ke Bandar Lampung katanya. Kita mampir lah kan ke Busaina. Jadi alhamdulillah katanya ini.
Ada YouTube-nya. Ada semua, di follow semua malah. Insya Allah ini dari NGO dari Bali mau masuk juga nih ceritanya. Dia punya waralaba di sini, usaha ini penjualan apa supermarket lah besar. Nah dia punya cabang di Lampung. Nah dari sana dari NGO mau menyalurkan bantuan itu. Pak Budi ada berapa? Oh, ada banyak kata saya. Ada 231 lembaga seluruh Lampung. Nah, boleh dong Pak, nanti kita continue untuk 1 bulan itu untuk mengalokasikan sekitar 1 kintal beras. Nah, kan lumayan Pak bagi-bagi. Tapi harus diambil dulu gitu NGO itu gitu. Berasa bisa beli di sini nggak? Ya dari sini Pak barangnya. Ya barangnya dari sini. Ya, tapi yang punya NGO-nya kan orang Bali sana gitu. Nah, ya seperti ini aja sih Pak. Apa NGO dari Australia ngasih bantuan kursi roda kan? Ya kita ambil dulu itunya apa konsepnya kita ambil. Nah, nanti gimana caranya supaya mereka bisa terus-terusan untuk memberikan bantuan kan enak Pak. Ini udah mau ketiga kali nih Pak saya dapat. Nah sama Kampung Selatannya termasuk dapat juga. Terima kasih. Jadi bukan mikirin pada Lampung aja. 15 kabupaten. Alhamdulillah Pak sudah kita alokasikan Pak. Sudah 170 unit Pak kemarin. Nah ini nanti besok tanggal 30 sama Pak Gubernur penyerahannya. 130 lagi Pak, 170 lagi itu persyaratan. Cuman ya tadi itu memang hal seperti itu kalau memang belum ketemu ya sulitnya minta ampun. Yang saya lagi dicari ini sekarang alat dengar Pak. Ini. Nah itu belum dapat Pak saya NGO-nya. Kan lumayan Pak, ini 15 juta. Satu ininya. Tapi, iya, kalau kita dapat dari negara luar kan kita bisa mengalokasikan siapa yang nanti kita yang butuh itu kan bisa dialokasikan. MOU. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dubun, alhamdulillah. Selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Puji, beserta para staf dan pegawai, khususnya untuk Dukcapil dan Dinas Sosial Lampung Selatan. Selamat datang di Panti Asuhan Bu Zainah. Mohon izin untuk Bapak Kadis, Dukcapil dan Bapak Kadis Sosial Lampung Selatan. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih, yang mana baru pertama kalinya pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berkunjung ataupun mengunjungi dari Panti Asuhan Balita. Alhamdulillah pada kesempatan di hari ini, yaitu dalam rangka penyerahan akte lahir dan kartu identitas anak, khususnya untuk anak-anak yang memang dengan latar belakang yang sangat luar biasa. Selamat datang Pak Lurah, monggo silakan. Ya. Yang mana di sini kami dari Panti Asuhan Balita sangat mengucapkan berterima kasih, di mana Pemda Lampung Selatan yang sangat luar biasa antusias untuk memberikan kepada anak-anak, khususnya untuk anak-anak telantar yang memang tinggal di Panti Asuhan Balita, yaitu di kecamatan ataupun kelurahan Kalianda Bawah. Di sini ada beberapa anak yang memang belum mempunyai akte lahir, sekitar ada 11 anak. Mungkin insya Allah ini bisa bertambah lagi untuk anak-anak yang khususnya dengan latar belakang dalam keluarga itu tidak
diinginkan. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemda Lampung Selatan. Insya Allah ini kedepannya bisa sinergi dengan Panti Asuhan Balita, sehingga Panti Asuhan Balita dengan Pemda Lampung Selatan bisa bekerja sama untuk penuntasan masalah sosial, terutama untuk anak-anak pelantar, anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus untuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Dan di sini juga atas kehadiran Bapak Kepala Dinas Sosial Lampung Selatan dalam rangka menyaksikan ataupun pemberian hak anak, yaitu berupa akte lahir dan identitas anak, bertujuan untuk kedepannya anak-anak ini sehingga mereka mempunyai masa depan ataupun mempunyai akses untuk segala hal seperti kesehatan, pendidikan, dan seperti BPJS, sehingga mereka apa yang menjadi haknya untuk kesehatan itu bisa terpenuhi. Jadi di sini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Edi, yang mana sudah bersedia hadir ataupun menyerahkan secara langsung kepada anak-anak yang ada di Panti Asuhan Balita. Semoga ini awalan pertama kali untuk Kabupaten Lampung Selatan untuk bisa beranjang sana ke panti-panti yang lainnya juga, bisa memberikan haknya terhadap anak-anak yang ada di panti asuhan, khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Insya Allah saya berkeinginan ingin berkolaborasi untuk memberikan informasi programnya Bapak Bupati, yaitu Bapak Radityo Egi Pratama, yang memberikan program-programnya untuk kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. Itu saja mungkin yang saya sampaikan sambutan ini. Kiranya apabila di satu sisi kurang berkenan untuk tempatnya yang memang sangat sederhana, Pak, mohon izin, mohon dimaafkan, ataupun kekurangan dari anak-anak yang memang ini anak-anaknya anak-anak usia bermain, karena mereka tahunya yaitu tahunya jajan, terus ada mainan, seperti itu. Nah, inilah anak-anak usia yang memang di dalam kondisi yang memang sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah ini baru pertama kali di Provinsi Lampung juga, khususnya untuk penanganan untuk anak-anak telantar di Provinsi Lampung, baru kali pertama, yaitu dari Yayasan Busaina. Dan insya Allah mudah-mudahan atas kehadiran Panti Asuhan Balita di Lampung Selatan bisa memicu, mengajak kepedulian terhadap teman-teman lembaga pengasuhan anak yang ada di Lampung Selatan, sehingga lebih proaktif lagi untuk membangun sistem yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, dan insya Allah juga buat Kabupaten Lampung Selatan mudah-mudahan bisa menjadi penjembat untuk anak-anak yang memang membutuhkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak yang ada di Panti Asuhan Balita, khususnya keseluruhan LKS yang ada di Lampung Selatan. Itu saja sambutan dari saya sebagai pembuka pertama. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi momen pertama dan sangat bermanfaat. Dan mohon izin untuk Pak Kadis dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menyampaikan sepatah dua katanya. Monggo silakan, Pak. Maka, aduh, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Puji rahmatnya kita masih diberikan banyak nikmatan, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat
kesempatan kita bisa hadir pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah dengan besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Kadis Sosial, Pak Lurah, Alianda, yang saya hormati pengurus Panti Asuhan Panti Balita. Asuhan Balita yang bersama-sama kita ketemu di tempat ini. Kaitan dengan pertemuan kita pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini merupakan suatu anugerah buat kita sehingga kita bisa bertemu. Tadi disampaikan oleh Pak Budi secara panjang lebar terkait dengan masalah keberadaan Panti Asuhan Balita. Saya selaku Kadis Capil secara tupoksi mengucapkan terima kasih karena ada lembaga yang peduli terhadap umat ya, terutama anak-anak. Sebagai kepala dinas Dukcapil yang mempunyai tugas menerbitkan dokumen kependudukan, ini kami selalu terus ingin bekerja sama, berkolaborasi dengan semua instansi terkait, stakeholder terkait. Karena apa? Karena yang kami kerjakan ini tidak bisa akan sukses tanpa dukungan dari masyarakat secara luas. Jadi kalau dulu sifatnya pasif, sekarang kami coba aktif, Pak. Tapi aktif kami tidak bisa sesuai harapan kalau tidak ada yang menyambut. Alhamdulillah Panti Asuhan Balita ini salah satu organisasi yang punya kepedulian untuk itu. Nah, tadi dikatakan juga memang terkait dengan kependudukan ini merupakan hak, Pak. Hak dari warga negara. Jadi begitu anak itu lahir, negara berkewajiban untuk memberikan identitas diri. Jadi siapapun anak itu, bagaimanapun kondisinya, harus kita berikan identitas hak sipilnya. Jadi secara otomatis harus kita berikan. Namun pemberian pengakuan itu juga ada prosedur yang harus dilakukan. Karena apa? Karena dokumen-dokumen kependudukan ini, Pak Kadis Sosial, Pak Lurah, dampaknya panjang, Pak. Dia masalahnya tidak muncul saat ini, bisa muncul nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Bahkan terakhir Pak Budi, kami ikut di sidang juga di Pengadilan Takamus, kasus rebutan harta warisan, Pak. Kejadiannya tahun 2010. Kami digugat karena rebutan harta warisan bahwa itu bukan anaknya. Nah, jadi ini yang kami sangat cukup hati-hati. Kemudian juga resiko hukumnya dari segi keagamaan Bapak Ibu sekalian, kalau anak itu nasabnya salah, bukan bapak kandung di kartu keluarga, ibu-ibu juga kalau perhatikan ya Bapak Ibu, kalau di kartu keluarga ini bukan orang tua kandung, segera lapor ke kami Pak, nanti kami pelajari. Sering numpang dengan kakeknya, bapak sambungnya dijadikan orang tua di kartu keluarga. Kalau nanti sampai ke depan yang bersangkutan nikah, ijab kabulnya udah salah, berarti sudah tidak sah. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Jadi nasab orang tua, ayah, ibu tidak bisa, tidak ada bekas ayah, tidak ada bekas ibu. Tetap kita masukkan nama ayahnya. Ini sering banyak terjadi di kita, Pak. Oleh karena ini kalau ada permasalahan, nanti sekarang juga minta bantuan Pak Lurah dari dinas sosial juga. Kalau ada masyarakat seperti itu, kita diskusikan Pak. Nanti kita bantu. Dan kami juga cukup hati-hati juga berubah dokumen itu, Pak. Tidak bisa secara lisan. Bahkan ada kasus-kasus yang harus pengadilan juga. Ini yang kita coba tertibkan masyarakat data kependudukannya. Kaitan dengan kita hari ini, kami menyambut baik Pak Budi. Kalaupun nanti ada informasi yang lain, misalnya ada penduduk yang tidak punya dokumen, nggak apa-apa Pak, nanti kami bantu. Jadi bukan hanya sebatas balita, kalau ada tetangga kita juga bermasalah, nggak apa-apa dibantu oleh fasilitas seperti kita. Jadi tidak terpaku hanya di balita gitu. Kalaupun ada warga yang tidak punya dokumen, ada masalah segera koordinasikan dengan kami. Termasuk nanti dengan Pak Lurah juga, mungkin dihimbau Pak Lurah, karena sekarang ini semua berurusan dengan dokumen Pak. Kita tidak bisa sekolah, tidak bisa berobat, tidak bisa politik. Mungkin bantuan dari Pak Budi juga nggak bisa diberikan bantuan kalau tidak punya dokumen kependudukan. Nah inilah posisi strategisnya. Jadi kami ini tidak kemana-mana, tapi kami ada di mana-mana. Yang kami urus ini dari lahir Pak Budi sampai dengan meninggal. Meninggal ya. Begitu lahir kita akui terus sampai dia meninggal. Meninggal kita buatkan akte kematian.
Akte kematian ini tidak dinikmati oleh orang yang bersangkutan, Pak Puji. Ya, yang pakai orang lain, Pak Jamal. Tapi kalau KTP, KK, akte kita pakai, Pak. Akte kematian yang pakai bukan kita, yang pakai ahli waris. Nah, akte nikah juga sekarang ada masa berlakunya, Pak. Jadi itu, nah itu juga Pak. Jadi sekali lagi kami menyambut baik, Pak. Terima kasih ya, kita bisa sinergi untuk bagaimana di satu sisi percepatan memastikan masyarakat tidak dokumen. Nah, kemudian mungkin nanti ada penandatangan perjanjian kerjasama, Pak. Ini kenapa kami lakukan? Karena kami juga dinilai, Pak Budi. Iya, betul. Nah, ini dinas sosial ini lulus JI. Ya, saya. Nah, perjuangan berat ini Pak Budi. Jangan sampai nanti sudah masuk gerbong, turun dari gerbong. Kalau bisa, gerbong sampai stasiun, Pak. Stasiun, Gitu. Karena saya lihat pengumuman terus sudah integritas. Nah, dokumen-dokumen ini, Pak, kami juga dinilai. Secara nasional kami dinilai, secara oleh instansi lain. Jadi Pak Budi kami sampaikan dengan teman-teman, sehebat apapun kita kerja, Pak Jupri, ya Pak Jamal, saya waktu kita kerja pelayanan siang malam, begitu ada penilaian nggak dapat poin, cuma Pak, berarti nggak diakui kita, kan gitu Pak. Iya. Kita udah kerja siang malam, begitu lah, begitu ada penilaian, nilainya merah. Merah, ya. Begitu dinilai nggak dapat penghargaan, kan ya. nggak diakui. Nggak diakui. Jadi, kita ingin yang kita kerjakan itu diakui oleh orang Iya, lain. betul. Nah, itulah satu instrumen. Jadi sampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir, tolong Pak cek kembali data keluarga, Pak ya. Kalau tidak punya kakak, nanti laporkan kami Pak. Karena ada juga orang yang punya dokumen. Tapi kalau sekarang ini kejadiannya Pak Puji, orang-orang yang sudah lansia Pak, yang sudah umur. Dulu tidak mau direkam. Kenapa? Karena nggak kemana-mana. Saya mau nggak kemana-mana lah di rumah ini, udah nggak direkam Pak. Iya. Nah sekarang begitu masuk ke rumah sakit yang ditanya mana KTP-nya nggak ada. Nanti banyak kejadian. Oleh karena kalau nanti ada saudara Pak yang tidak punya dokumen, bawa ke kami Pak. Nanti kami berikan datanya. Kalau yang mempunyai akte kelahiran kita buatkan. Bapak Ibu yang sudah umur juga kita buatkan. Harus Pak. Karena biasanya perlu pada saat mau naik haji. Kenapa baru buat Bapak Ibu? Karena mau naik haji. Kalau bagi anak-anak kan nanti untuk sekolah. Jadi pastikan semua anggota keluarga ya Pak Lurah punya masuk dalam kartu keluarga Pak. Kalau belum kami pelajari. Kan ada juga orang yang berbohong Pak Lurah, ingin punya dokumen ganda, ada juga seperti itu. Nah, kita pelajari nanti, kita buatkan dokumen, pastikan masuk kakak, pastikan punya akte kelahiran, pastikan punya KIA Pak. KIA ini Bapak Ibu KTP anak. Ya nanti kalau berobat nggak perlu lagi bawa kartu keluarga ke rumah sakit yang bawa KTP anak. Kan kita nggak hafal NIK-nya tuh, itu ada NIK-nya. Nah, KIA ini namanya KTP anak berlaku sampai dengan 17 tahun kurang 1 hari. Begitu 17 tahun kita kasih KTP. Ini KIA ini air mengalir pelayanannya Pak, tidak secara masif karena kami juga terbatas belangko. Kalau KTP kami minta dari pusat Pak Puji. Jadi kita jor-joran juga minta ke pusat. Kita kalau KIA kita APBD Pak. Kalau kita jor-joran habis, minta anggaran yang nggak ada, makanya kami bertahap Pak. KIA itu bertahap ya bagi orang yang datang kita layani. Tapi ke depan harus kita buatkan KIA. Mungkin itu Pak, jadi sekali lagi saya atas nama pimpinan dari Dukcapil, terima kasih kepada Yayasan Panti Asuhan Balita ya untuk membantu kami Pak, membantu kami memastikan masalah dokumen. Dan kami terima kasih juga ke Pak Puji selaku Kadis Sosial yang coba membantu masyarakat di bawah dan men-feedback balik ke kami apabila ada warga yang tidak punya dokumen. Sehingga kami bisa terbantu memastikan bahwa masyarakat itu punya dokumen. Sementara itu saya akhiri, saya mohon maaf apabila berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Terima kasih untuk Pak Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Pak Edi, yang mana sangat luar biasa ini kejabarannya, sehingga nanti ke depannya apa yang tadi disampaikan sebagai inovasi keberlanjutan ataupun penghargaan dari dinas terkait, yang mana harus ada bersinergi dengan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang ada di wilayah Lampung Selatan. Insya Allah nanti kami beserta Pak Puji sebagai Kepala Dinas Sosial Lampung Selatan bersinergi dengan teman-teman lembaga. Insya Allah Pak Puji ya, nanti kita mengadakan acara kegiatan sosialisasi untuk kerjasama antara Dukcapil, kesehatan, pendidikan,
dan Kejaksaan Negeri serta nanti di pengadilan juga, sehingga ada nilai tambah untuk Pemda Lampung Selatan yang berinovasi. Artinya antara Pemda dengan masyarakat itu ada kerjasama yang baik. Insya Allah mudah-mudahan kami di sini sangat support mendukung apa yang menjadi programnya dari Bapak Bupati, sehingga untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya masyarakat Lampung Selatan, bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Insya Allah lah nanti kita bersama dengan Panti Asuhan Balita juga bersinergi, dan alhamdulillah semenjak tinggal di sini dan kemarin ada masukan informasi ada lansia yang membutuhkan kursi roda, akhirnya saya alokasikan kursi roda Pak. Insya Allah ini mungkin insya Allah nanti besok lusa akan mengalokasikan 2 kursi roda dan bantuan UEP juga usaha kepada lansia yang memang tidak bisa bekerja, sehingga kami dengan Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi, untuk memberikan saling informasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang ada di Lampung Selatan, sehingga seperti alat bantu itu bisa terpenuhi menjadi kebutuhan yang ada di Lampung Selatan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa sejalan selaras dengan programnya Bupati Lampung Selatan. Mungkin itu saja Pak sambutan dari saya dan mungkin penyampaian dari saya. Mohon izin, ini ada penandatanganan MOU antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil beserta dengan Panti Asuhan Balita. Mohon bisa dilaksanakan. Yang mana sini ya? Saya minta stempel itu. Bye, stempel bye. Pak Puji, tapi ini dokumentasi Pak Lurah. Iya, Pak Lurah. Oh, di situ ada. Ya udah, kalau belum ada nanti aja. Oke. Ya. Izin foto ya Pak ya. Iya. Maaf Pak, agak rapikan Pak. Pak, 1, 2, 3. Sekali lagi, semangat Pak. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya. Terima kasih. Ya. Oke. Kamu Budi. Weh. Lagi sama simbolis sama. Simbolis. Oh ya, yang simbolis. Nah. Tuh lihat. Dia sana liatin. Tuh. Oke. Semua ini ya, kianya. Kianya, pegang semua. Pegang itu kianya. Izin Ah. Pak, Bu, madep ke kamera. Kamera tuh. 2, 3. Sekali lagi. Sini ya, weh. Megangin Kenji. Kenji sini Kenji. Kenji macan. Nah, ya, macan. Nah, oke. Ya, tuh lihat. 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi saya terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.